Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Yulianto, NPM 210240101050. Saya berasal dari kelas A024, Program Studi Agribisnis UPN Veteran Jawa Timur. Untuk memenuhi tugas ilmu pertanian modern, saya kali ini akan mempresentasikan mengenai pertanian modern. Dengan fokus bahasan yang saya ambil adalah urban farming. Dosen pengampu Ilmu Pertanian Modern, Profesor Dr. Insinyur Teguh Sudarto, Magister Pertanian. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud pertanian modern? Pertanian modern pada dasarnya adalah usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru yang sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani, produktif, efisien, dan menguntungkan para petani tentunya. Pertanian modern seringkali menggunakan alat-alat yang canggih dan sesuai di era 4.0 kali ini. Urban farming. Urban farming adalah bentuk pertanian perkotaan dengan menanam tanaman di daerah perkotaan, biasanya di halaman belakang atau di tanah kosong, bisa juga memanfaatkan atap dari apartemen yang tidak digunakan. Tetapi terkadang juga ruang yang terabaikan seperti median dinding pada kota-kota yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan untuk melakukan urban farming tersebut. Nah, beberapa manfaat dari urban farming saya menyebutkan 5. Yang pertama, ada memanfaatkan lahan kosong yang ada. Nah, daripada lahan yang kosong tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif, dapat kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan urban farming itu sendiri. Yang kedua, ada mengurangi ketergantungan terhadap pasar. Dengan dapatnya memproduksi olahan-olahan hasil pertanian, sayur-sayuran, buah-buahan, maka dapat lebih menghemat dan tidak dapat membuat pengeluaran jauh lebih banyak. Yang ketiga, ada mengubah kebiasaan hidup menjadi lebih sehat. Karena menanam sendiri, kita tahu kita menggunakan pupuk apa, kita menggunakan pestisida jenis apa, jadi kita dapat mengontrol hal tersebut dari awal. Lalu yang keempat, ada lingkungan sekitar menjadi lebih tertata dan segar. Tentu saja karena ada tanaman di sekitar, maka udara akan menjadi lebih segar daripada tidak ada tanamannya. Lalu yang kelima, ada menekan global warming dan menjadi sumber oksigen. Nah, tanaman sendiri sebagai pengubah karbon dioksida menjadi oksigen, dapat membantu kita sebagai produsen oksigen. Di sini ada sistem budidaya urban farming, ada 5 sistem. Di sini ada sistem budidaya urban farming, ada 5 sistem yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada landscape tanaman, menanam sayuran atau buah-buahan di atap apartemen. Jadi kita memanfaatkan atap apartemen yang tidak dimanfaatkan dan tidak digunakan, kita dapat menggunakannya untuk landscape tanaman. Lalu yang kedua ada pertanian hidroponik. Nah, hidroponik itu sendiri adalah teknik bercocok tanam dengan menekankan pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman tanpa menggunakan media tanam tanah. Jadi biasanya menggunakan media tanam air, namun di airnya itu diberikan vitamin dan lain-lain untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pertanian vertikultur, teknik bercocok tanam dengan memanfaatkan bidang vertikal, bisa menggunakan pipa ataupun seperti jaring-jaring dari kawat sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Lalu yang keempat ada pertanian aquaponik, adalah sistem pertanian yang memadukan budidaya perikanan dan budidaya tanaman. Jadi di bawah budidaya tanaman ada ikan yang dipelihara, jadi sisa-sisa dari
tanaman itu sendiri dapat mengalir ke bawah dan bisa menjadi sumber makanan dari ikan itu sendiri. Nah, kotoran-kotoran dari ikan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber zat hara bagi tanaman. Jadi, hal ini merupakan contoh pertanian yang saling berkesinambungan. Lalu yang kelima ada pertanian wall gardening, adalah pemanfaatan tembok untuk tempat menanam secara vertikal. Jadi pada tembok nanti akan ada tanaman-tanaman yang dipasang atau ditempel gitu. Nah, berikut gambar dari sistem budidaya urban farming. Yang pertama ada landscape tanaman. Nah, itu tadi yang memanfaatkan atap dari apartemen. Yang kedua ada pertanian hidroponik. Yang ketiga ada pertanian vertikultur menggunakan pipa-pipa yang dilubangi. Lalu yang keempat ada pertanian aquacultur, di bawahnya ada ikan, di atasnya ada tanaman. Lalu yang kelima ada wall gardening, memanfaatkan tembok untuk dijadikan tempat menanam tanaman. Nah, berikut dampak urban farming. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif yang pertama ada sumber penghasil oksigen di lingkup perkotaan. Yang kedua memperindah pemandangan. Yang ketiga menjadi sumber penghasilan baru bagi ibu-ibu yang barangkali daripada diam bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong atau atap apartemen. Lalu yang keempat ada ketersediaan makanan sehat terjamin. Nah, sedangkan dampak negatifnya ada kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi suara dan udara, serta pemborosan energi terutama air. Nah, polusi suara di sini dimaksudkan pada ketika ada angin, mungkin tanaman-tanaman terkena angin, jadi timbullah suara-suara yang kurang menyenangkan begitu ya. Nah, pemasaran produk urban farming. Pemasaran produk urban farming pada saat ini bisa dilakukan melalui beberapa aplikasi online seperti TaniHub dan GoMart yang merupakan fitur dari Gojek. TaniHub sendiri banyak sekali membantu para petani untuk memasarkan hasil produk pertaniannya. Nah, para konsumen pun dengan mudahnya kini pesan dari rumah, nanti tinggal menunggu pesanan diantar sampai ke rumahnya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan, ada 5 daftar pustaka. Saya mengucapkan terima kasih pada penulis. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.